Sudah, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Kita start pertemuan berikutnya di kuliah Data Mining. Hari ini kita akan belajar tentang Graph Representation Learning. Saya harap kalian udah ngerti soal graph, udah pernah ngambil mata kuliah graph ya. Uh, kita akan refresh balik konsep machine learning. Setelah itu lihat bagaimana kita bisa uh, implement graph representation. So, machine learning itu at the core adalah optimization. Saya punya data, pasangan data X dan Y, X data, Y label. Oke, modelnya kita anggap berparameter theta. Kita define satu loss function, yang kalau loss function ini kita minimalkan, ya kita dapat global minimalnya, kita bilang bahwa datanya udah well trained. Ya, semua machine learning model uh, minimizing atau optimizing something seperti ini secara general. Ada dua paradigma di sini, bisa supervised learning kalau Y-nya lengkap, labelnya lengkap. Ya, misalnya untuk klasifikasi atau regresi. Bagaimana dengan data yang nggak ada Y-nya, nggak ada labelnya? Di sini kita berurusan dengan unsupervised learning. Biasanya yang bisa kita lakukan, dimensionality reduction, SVD, kalian udah belajar, clustering, ataupun mungkin teknik-teknik generatif model. Saya kasih data, buat data baru yang tidak ada di data tersebut, tapi mirip dengan data tersebut. Input features factor, biasanya semua machine learning model itu numerical input, ya, kecuali mungkin decision tree atau model-model yang ini. Tapi biasanya neural network, uh, inputnya adalah numerical value. Oke, problemnya biasanya bagaimana kalau dia bukan numerical value, data X-nya. Kita harus punya teknik-teknik bagaimana mengubah misalnya data kategorikal menjadi numerical value, baru bisa masuk ke dalam model-model machine learning, gitu ya. So, banyak cara, ada encoding, integer encoding, ada one hot encoding, ada multi hot encoding. Sebaiknya sebelum kalian mengelola data kalian, riset dulu encoding apa yang cocok untuk data tersebut. Oke? Contoh misalnya ada movie dataset gini, title, provider, dan lain-lain. Gimana caranya masukin ke dalam machine learning kalau title provider tersebut itu masih bentuknya teks. Harus kalian encoding, gitu ya. So, integer encoding ini yang paling simple. Jadi, assign tiap kategori dengan satu nilai integer, misalnya 1, 2, 3, 4, gitu ya. Pros-nya ya ini dense representation, cons-nya dia biasanya implies ordering antara kategori-kategori tersebut, ya, bahwa dia uh, membuat orderingnya itu sesuai dengan urutannya. Oke, biasanya untuk make more sense, untuk pakai integer encoding kita pakai ordinal variable. One hot encoding ini teknik encoding lain ya. Kita create binary vector, oke, yang represent suatu numerical value. Misalnya, kalau saya bilang Netflix 1, Prime 2, HBO 3, dan Hulu 4, bikin satu binary vector, ya. Kalian udah tahu binary vector kan? Yang masing-masing ada nilai itu. Ya, ini yang kita sebut one hot encoding. Bagaimana dengan multi hot encoding? Multi hot encoding ini extension dari one hot, dia ada multiple value, dia bisa bikin vektornya lebih panjang. Oke, nah setelah kita punya, kita bisa masukin provider, IBM, genre, dan lain-lain. Baru karena semua udah numerical, kita bisa masukkan ke neural network, ke SVM, ke model-model lainnya setelah sudah encoded. Oke, nah biasanya setelah kita belajar encoding, kita juga harus tahu gimana caranya bikin high dimension encoding yang sering kita bilang embedding. Oke, kalau encoding tadi pakai one hot integer encoding, multi hot integer encoding itu bikin vektor. Bagaimana kalau dia high dimension? One hot multiple atau multiple hot encoding ini simple, robust ya, tapi dia bisa sangat sparse untuk high dimension dan tidak bisa mengcapture semantic similarity. Nah, dalam korpus dokumen-dokumen yang besar, misalnya Wikipedia dan lain-lain, itu high dimension, multi-hot encoding bisa 1 juta dimensi, dan sangat sparse, lack of semantic.
Oke, kita harus ada teknik lain, which is embedding. Itu translasi dari high dimension vector. Bagaimana kalau kita kecilin low dimensional vector, jadi dia nggak sparse, dia dense, ya, tapi low dimension, misalnya cuma beberapa panjang vektornya, dan dia harus bisa mengcapture similarity, apa, semantic similarity. Oke, tekniknya apa aja untuk embedder? Ya, think of SVD. Setiap matriks saya bisa pecah menjadi tiga, ya. Ini udah kalian pelajarin. Ada U, V, ya. Bagaimana kalau saya bilang bahwa projecting A ke V dan U memproduce embedding. Karena A sama dengan U sigma V, maka AV sama dengan U sigma. Oke? Itu adalah row embedding. Bagaimana kalau saya bilang U transpose A sama dengan sigma V transpose, itu kita sebut kolom embedding. So, kita bisa pakai SVD sebagai untuk compute misalnya dokumen dan word embedding. Misalnya ada satu korpus dokumen, kita convert menjadi back of words factor. Habis itu kita jadiin dia term dokumen matrix. Setelah dapat matriksnya, kita lakukan embedding. Oke? Jadi dari dokumen satu, saya hitung jumlah data, kata-kata yang bilang data, science, Spark, Stanford, learning. Saya ukur. Ini namanya a term document matrix. Oke. Setelah itu saya bikin embeddingnya, ya. Caranya saya proses si SVD. Setelah itu kita hitung nilai vektor embeddingnya berdasarkan rumus tadi. Masalahnya dengan SVD, komputasinya mahal. Kalau saya kasih 0,5 billion wiki page dan 4 billion words. SVD sangat mahal, sangat besar di memori, linear embedding, ya, tidak utilizing data sparsity dan banyak problem-problem lainnya. Tapi untuk yang kecil-kecil, kalian bisa pakai SVD untuk misalnya preparing data, embedding ke neural network. Next, bagaimana kita embed graph? Graph, seperti kalian tahu, ada banyak node, ada banyak edges, ya. Kalau saya pengen masukin dia ke mesin learning untuk lakukan misalnya link prediction, gimana saya masukin satu graph ke dalam mesin learning? Oke, selain itu kita juga bisa lakukan banyak task kalau dia bisa masuk ke mesin learning graph ini, ya. Kita bisa lakukan link prediction atau mesin learning dalam network untuk node classification. Ini contohnya. Ini adalah paper Intractome dengan 504 novel protein interaction. Dia bisa label ini proteinnya apa, classifying fungsi-fungsi dari protein dalam Intractome. Oke, ini di bioinformatics. So, machine learning life cycle, of course kalian udah belajar ini, supervised learning, ya, dari data, habis itu kita uh, features engineering. Kalau pakai neural network, mungkin features engineeringnya sudah otomatis, ya, bisa learn secara automatic features. Kalau di classical machine learning, harus kita lakukan manual sampai kita bisa lakukan downstream task, kayak klasifikasi dan regresi. Nah, bagaimana kita belajar features-nya graph? Oke, so goal kita di sini adalah bagaimana cari task independent features, features learning untuk machine learning di dalam graph network. Sini ada gambar, ada graph sebelah kiri, ya. Kita harus punya satu fungsi f, memetakan graph ini ke vektor yang low dimension. Oke, jadi graph ini saya pengen translate jadi vektor. Gimana caranya? Kenapa kita butuh graph embedding? Oke, kita map setiap node dalam network itu ke suatu low dimensional space. Kita mau bikin vektornya dari suatu graph yang besar seperti gambar ini. Bagaimana kita bikin vektornya? Oke, kalau kita udah punya vektornya, kita bisa lakukan anomaly detection, attribute prediction, clustering, link prediction, dan lain-lain. Itu yang disebut tadi downstream task. Tapi gimana proses ini kita bisa lakukan? Oke, biasanya kalau kalian belajar di graph teori, nah satu graph bisa kalian implement sebagai adjacency matrix, ya. Jadi graph sebelah kiri itu sama dengan di memori komputer itu jadi adjacency matrix, ya. Setelah itu baru kalian lakukan processing untuk kecilin adjacency matrixnya. Ini contohnya
two-dimensional embedding dari Zachary Karate Club Network. Oke, so untuk embedding node, asum kita punya graph G, V-nya vertex, A-nya adjacency matrix, nggak ada node features atau extra information yang kita pakai. Benar-benar cuma dari graph-nya. Embedding node goal kita bagaimana caranya kita encode nodes-nya supaya similarity dari embedding space-nya mengapproximate similarity dalam original network. Oke, jadi ada original network sebelah kiri, ada embedding space, gimana similarity-nya itu kita bisa preserve di dalam embedding space. Goalnya kita harus define satu similarity U ke V, ya, yang sebelah kiri kita sebut similarity U ke V dalam original network. Kita harus perlu define metriknya, misalnya pakai ENC. Setelah itu di similarity embedding, dia harus bisa preserve similarity tersebut. So, caranya define encoder. Encoder ini kayak mapper dari satu node ke embedding. Terus setelah itu kita define node similarity function. Ini measure of similarity dalam original network sebelah kiri tadi. Dan kita optimize similarity-nya. Oke? Tentu saja kalau kita ngomong optimisasi pasti ada loss function-nya harus diminimumkan. Oke? So encoder ini bisa kita implement dengan neural network atau machine learning atau intinya encoder ini adalah fungsi mapper ya dari satu network graph network ke satu embedding space. Kita harus define similarity function-nya, oke? Jangan sampai ada shallow encoding, encodernya hanya embed lookup gitu ya. Ini perlu dihindari. Uh, Jadi kita harus bisa preserve dia punya informasi dari original networknya. Banyak method di sini kalian bisa search dengan GPT atau namanya Node to Fact, Deep Walk, Line ya. Kalian bisa cari code-nya. Nah, yang menarik sekarang kalau kalian punya GitHub code ya, kalian buka kursor, suruh GPT atau Claude atau Gemini 2,5 di kursor, kalian bisa minta dia belajar dari source code yang ada di graph, yang ada di GitHub, dan bikin code-nya ulang dengan framework apapun yang kalian mau. AI-nya udah bekerja untuk kalian sekarang di kursor. Nanti Jesse bisa tunjukin ya, kursor agent. So, gimana kita define similarity case by case? Banyak di paper, kita harus define apa sih strukturalnya similarity-nya. Kita cari rumus matematikanya, setelah itu kita minimize similarity-nya. Oke? Ada beberapa teknik random wall approach untuk node embedding. Ini ada papernya, nanti kalian bisa lihat ya. Namanya Deep Walk tahun 2014 sama Node to Fact. So intinya pakai random walk. Random walk ini algoritma yang sering dipakai di fisik biasanya untuk memahami fenomena fisik. Random walk ini mencari probability ya untuk U dan V itu bisa terjadi barengan ya dalam suatu random walk over the network. Bayangkan kalian berjalan dalam dalam network, uh, misalnya kalian lagi mabuk berat, ya. Kenapa disebut random walk? Karena tidak ada rules yang kamu pakai untuk melangkah ke kiri, ke kanan, dan lain-lain. Ya, random walk embedding ini adalah teknik untuk estimate probability bahwa saya visit node V dalam suatu random walk yang starting dari node U. Oke, pakai strategi R. Oke, probability bahwa saya akan berjalan ke V dari U itu saya sebut PRVU. Oke, setelah itu kita optimize embeddingnya untuk encode random walk statistiknya. Kenapa random walk? Dia sangat ekspresif, fleksibel dengan stochastic definition-nya, efisien. Kita nggak usah consider semua node pairs, kita cuma consider beberapa pairs yang occur dalam random walk. Jadi kita nggak usah scanning semuanya, jadi harusnya lebih efisien. Ini biasanya bisa dipakai untuk unsupervised features learning, intuisinya cari embedding node dalam D-dimensional space, misalnya graph, cari embeddingnya dalam lower dimensional D space. Oke, idenya learn node embedding sehingga nearby node-nya itu close together di dalam network. Given suatu node U, bagaimana kita define nearby nodes-nya,
ya. Kita harus punya sum strategi yang kita sebut R. Oke? Jadi given G, goalnya kita cari suatu mapping Z ke U dengan log likelihood objektifnya maximize log likelihood. Ya. So ini kalian harus ngerti matematiknya bahwa maximizing log likelihood itu sama dengan minimizing cost function atau objective function. Jadi given node U, kita pengen learn representation predictive node dalam neighbor-nya. Oke, ini kira-kira algoritmanya, jangan dihafalin, kalian harus benar-benar understand. Biarkan AI yang bekerja untuk kalian untuk implement algoritma-algoritma seperti ini ya. Yang penting kalian ngerti waktu dia generate code-nya, kalian bisa assess dengan mathematical knowledge kalian bahwa ini implementasinya udah benar. Ya, jangan sampai code-code yang halusinatif kalian accept dan kalian nggak bisa jelasin. Jadi sekarang zamannya udah bukan kita yang nulis code, tapi kita harus ngerti matematik untuk perintahkan dia bikin code yang baik. So random walk optimization, kalau saya define dia punya cost function seperti ini, ya. Setelah itu kita optimize, ya. Oke, next. Oke, harus ngerti optimization-nya. Jadi waktu kalian bikin prompt, itu kalian bisa tahu bahwa loss function-nya pakai yang ini, ya, measure-nya yang ini, hindari misalnya misalnya pakai negatif sampling, ya. Jadi ada sampling-sampling negatif, oke. Instead of kita normalizing semua untuk semua node, kita cuma normalizing against k random negative samples, oke. Kalian juga bisa implement negative sampling ini, kasih informasinya ke AI, dia akan code di kursor, dia generate code-nya, kalian bisa minta implement pakai PyTorch, implement pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kalian cuma perintah AI-nya untuk implement code yang kalian mau. Tapi kalau kalian nggak ngerti random walk, misalnya untuk stepping back, nggak ada gunanya AI buat kalian. Oke, bagaimana kita harus lakukan random walks. Selama ini saya udah explain dia punya optimization untuk random walk statistik. Strateginya, simplest idenya, just run fixed length unbiased random walk starting dari node ya, seperti yang ada di paper Deep Walk. Oke, ini ada banyak implementasi Deep Walk di GitHub. Kalian tinggal cari dan kalian bisa modify code-nya. Paper kedua namanya node to fact ya, goalnya embed node-nya dengan similar network neighborhood yang berdekatan atau neighborhood di dalam feature space. Oke, okay? Key observation-nya flexible notion dari network neighborhood, oke, okay? NRU, oke, okay? Itu akan membawa kita ke hasil embedding yang lebih baik, oke. Okay? Kita bisa develop bias second order random walk untuk generate dia punya neighborhood dari node U, oke. Okay? Apa itu bias walk? Idenya, pakai flexible bias random walk yang bisa trade-off antara local dan global view dari network. Ini dipropos oleh Grover dan Leskovec, which is orang yang bikin course ini ya. Jadi dia implement BFS dan DFS uh, untuk mencari neighborhood NRU dari given node U, ya. Jadi dia pakai BFS untuk local microscopic view, dia pakai DFS untuk global macroscopic view. Setiap ada kata DFS dan BFS, bayangkan kalian berjalan di dalam graf, breadth first search dan depth first search ya. Ya, ini kalian harus balik ke teori graf kalau kalian belum ngerti apa itu BFS, DFS. Oke? Setelah itu dia interpolating BFS, DFS dengan dua parameter, return parameter P dan output parameter Q. Oke? Bias random walk, ini dia bisa explore ya, supaya dia nyari neighborhood-nya ya. Idenya sebenarnya uh, waktu kita jalan, kita ingat kita dari mana sebelumnya gitu. Oke? Waktu kita jalan dengan random walk, kita bisa jalan dari edge S1W ya, kemana kita next-nya. Oke.
Ini di sini di-explain. Nah, dia pakai dua teknik yang nanti diinterpolasi yaitu BFS like work, dia hitung low value of P, DFS like work, dia hitung low value of Q. Oke, algoritmanya cari di GitHub, kasih tahu di kursor ini GitHub-nya, coba suruh analisa code-nya, minta kursornya untuk tulis ulang code-nya ke dalam IDE kalian, itu udah sangat mudah ya. Jadi kalau pakai kursor seperti ini saya lagi code bikin memory server ya. Saya tinggal minta di sini ya, make sure bahwa kalian pakai yang agent. Sini ada agent, jangan yang ask. Pakai agent. Kalian bisa pilih modelnya mau pakai apa gitu. Misalnya kamu mau pakai agent, kamu minta dia pakai Gemini atau setahu saya Claude paling bagus untuk code, tapi barusan ini Gemini 2,5 katanya lebih bagus ya. I don't know, saya belum coba, but you can try. Jadi setelah kamu kasih GitHub-nya, dia akan bikin project-nya sebelah kiri. Setelah itu kalian tinggal bisa code dengan cepat. Jangan worry soal code, worry kalau kalian nggak ngerti matematiknya. Oke, tadi saya mention harus bunyi di kepala kalian kalau saya sebut BFS, DFS. Oke, jadi ini strategi BFS itu micro view of neighborhood, DFS itu macro view of neighborhood. Oke, gimana cara membuat kalian punya intuisi di sini? Banyak di YouTube ya, misalnya teknik. Tapi contoh paling sederhana mungkin ya, saya kasih kalian buku catatan, pensil. Saya pengen kalian petain, bikin graf semua toko kelontong pinggir jalan yang ada di area Depok. Oke, yang disebut eh, breakfasts ya. Kamu jalan, kamu lihat kiri kanan, ada toko catat di bukumu. Jalan lagi, lihat lagi kiri kanan. Kalau ada yang belum dicatat, catat. Oke, jalan lagi terus. Nah, ini bedanya sama DFS. Kamu pergi ke ujung Depok dulu, belum mencatat, ya. Ya, kamu jalanin dulu, dep dulu, baru setelah itu kamu balik mencatat. So, BFS, DFS ini teknik traversal di dalam network, ya. Once kalian udah ini kalian bisa eksperimen more bagaimana menggabungkan BFS DFS di dalam random walk, mengatur nilai P dan Q, oke, sehingga hasilnya lebih baik. Kalian bisa lihat parameter-parameternya di sini bahwa hasilnya akan sedikit berbeda di saat kalian uh, mengatur fraksinya, oke. Of course, teknik ini akan terus berkembang, ikutin teknik-teknik graph representation, embedding, dan lain-lain, karena ini penting untuk pemahaman kalian dengan language model. Kalau kalian ambil mata kuliah deep learning, kita udah masuk ke language model, embedding, itu vector embedding dari text corpus, itu adalah input awal dari transformer neural network. Oke? Ini topik yang menarik sekali sebagai basic dari kuliah yang uh, deep learning. Oke, so bagaimana pakai embedding? Of course, semua machine learning, deep learning, neural network based method itu butuh vektor inputnya, ya, numerical vector. So di saat kalian udah punya vektornya, kalian bisa misalnya nanti kalau grafnya udah jadi vektor, bisa lakukan clustering, node classification, link prediction. Itu cuma kayak applying machine learning ke dalam vektor, ya. Yang penting grafnya udah bisa jadi vektor atau udah bisa jadi embedding. So in summary, kita embed nodes-nya, tapi harus preserve similarity-nya dalam embedding space yang reflect real node similarity dalam original network. Tekniknya macam-macam, ada node to fact, random walk, dan lain-lain. Sebaiknya kalian lakukan paper review untuk lihat sampai di mana perkembangan ini di tahun 2025. Saya rasa materi ini dia bikin terakhir 2017 ya. Jadi kalian harus lihat lagi di saat kalian ambil topik ini untuk penelitian S2. Oke, materi kuliah dari saya cukup sampai di sini. Silahkan play around dengan JC, cari GitHub implementasi
not to fact, random walk, put in cursor, ya, asking cursor to code sampai code-nya jalan seperti ini. Enjoy the time where AI coding for us, sehingga kita sebagai mathematician bisa spend waktu lebih banyak di matematiknya instead of ngapalin code, ya. Silakan Jesse dilanjutin 30 menit untuk praktikum sessionnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan pada siang hari ini. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, untuk hari ini kita bakal coba untuk implementasi dari materi yang sebelum itu diajarin ya. Tentang graph representation learning, terutama nanti dengan embeddingnya ya. Nah, seperti biasa yang perlu kita buka ya, mungkin bisa ikut bareng-bareng kita coba ChatGPT dan juga Google Lab-nya. Nah, di sini kita kalau coba prompting, bisa mulai seperti biasa ya. Nah, untuk kita bakal coba implementasi buat ngebuat synthetic datasetnya. Jadi synthetic dataset yang nanti dicoba untuk embeddingnya dan juga kita coba implementasi menggunakan Node2Fact ya. Pertama bisa write aja, write misal, misal in Google Colab to create kita pakai synthetic dataset aja ya, biar nggak terlalu besar ngetrainnya juga nanti karena si Node2Fact itu butuh ngetrain synthetic dataset. Sorry, kita juga kasih tahu bikin. Jadi dataset yang perlu kita karena ini untuk simulate ini ya, simulate sebuah Node2Fact. Jadi dia coba random walk gitu ya. Nah, itu datasetnya bentuknya biasanya itu sebuah points gitu, scatter plot. Dataset for graph with different colored labels misalnya. Nanti coba buat centersnya dan labelsnya juga. Kita copy aja. Kita, kita lihat dia buatnya seperti apa. Oke, dibuat ada tiga ini ya, ada gambar ya. Coba kita minta biar labelnya lebih ke warnanya aja deh. Bisa bisa langsung prompt aja, make the labels uh, color name misalnya. Oke, dia ngasih dua. Random centers. Ini sama aja deh. Cobain aja deh. Copy. Coba kita lihat. Nah, di sini berikutnya. Jadi ada uh, points yang dia itu red, ada yang green, ada yang blue. Dan kelihatan gitu daerah-daerahnya di mana aja. Nah, selanjutnya eh dari sini kita bisa langsung ngesimulate aja nih. Ngesimulate untuk gimana dia bisa ngelakuin tandem walks. Dengan coba kita pakai Node2Fact tadi ya. Misalnya bisa from lagi login cell, simulate misalnya dari random walks using Node2Fact. Jadi dia juga ada library khusus untuk ngelakuin si Node2Fact ya. Dari paper tadi ada implementasinya, jadi bisa langsung pakai aja. Di sini bisa coba kita run. Ini coba install si Node2Fact sama Network X. Nah, kita sambil tunggu dulu. Kita lihat. Nah, di sini juga kelihatan ya. Jadi, inisialisasi si Node2Fact-nya, dia pertama pakai graph tadi, dibuat dari sini. Oh, dia ngebuat graph baru ya. Dimensionnya 64, walk length-nya 10.
uh, number of walks-nya ada 20 dan ada dua workers. Jadi pas dia nge-simulate si random walk, dia tuh maksimal jalan secara random dari suatu node ke suatu node lain sebanyak 10 kali. Dan banyaknya walks yang dilakuin itu ada sekitar 20. Nah, ini ada error. Coba kita kasih tahu dulu. Uh, Bisa nggak dia pakai graph yang dari dataset sebelumnya? The dataset for... Nah, terus lagi nih ya. Harus kita kasih tahu juga ada error. Di sini. Kita bug fixing sedikit. Nah, use the previous dataset if already defined. If not, you should run dataset itself first. Oke, di tangan nih. Coba kita coba lihat dulu ya, pemilihan. Oh, ini bisa ditaruh atas misalnya. Nah, ada error lagi. Model link sampai do chart. Ini kayaknya sepertinya dari library-nya. Coba kita kasih dulu, cek. Coba dibagiin sedikit lagi. This non-collab is with broken NumPy installation. Jadi di dalam si Google Colab-nya itu biasanya udah ada instalasi dari si NumPy ya. Nah, kemungkinan si yang versi NumPy yang dipakai si Notify ini dia tuh beda. Jadi kita coba aja dulu ya. Copy sambil nunggu run kita coba rembuk. Install dulu. Hai, error masih sama. Sebentar. Kita coba cari di internet ya. Nah, yaitu karena it's not important sampai 1.x. It's because it's also chat.py file, chat.folder. Yang bisa import sampai the first time. eh Dia jalan kalau di sampai 2.0 ya. Coba kita kasih tahu deh. Kasih jawaban ini ke ChatGPT. Nah, coba ya. Bisa nggak dia? Perfect. Updated. Nggak ada nih. No, sebentar. Kita coba waktu sedikit lagi. Hmm, oke. Hmm, eh, error. Coba kalau kita pakai yang sebelumnya aja ya. Eh, Codingan misalnya yang ini. Tadi errornya adalah video chart. Taruh dulu ya. Video chart, not perfect. Not perfect, not perfect. Cancel, not perfect. Sama persis padahal. Chart, namun dulu ini picture. Hmm, kita kasih tahu juga lah ya.
Sinodul not found. Kayaknya masalah dari instalasi dari si Sinotuvec-nya deh. Coba kita ikut misalnya dia aja. Kita install library lain dan ini implementasi dia ya. Untuk dapetin embeddings-nya. Ini kita coba aja. Oke, kemudian dia coba ya. Dia masih coba instalasi ya. Mungkin sambil kita menunggu bisa sekalian tanya-tanya sedikit aja. Saya pilih misalnya kayak eh explain note misalnya. And simulating random walks. Nah, jadi si Neo2Fact ini dia tuh ada 10 metode ya untuk ngejarin node embeddings. Jadi kita buat ngebuat embeddings buat dia representation ya sebagai representation sebelum masuk ke sebuah uh, model atau learning gitu. Nah, di sini dia tuh nge-simulate bias random walks. Yes, based on the idea that the sequence of nodes visited during a walk captures meaningful structural patterns, similar to how word sequences capture semantics and NLP. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih si Notify itu nge-simulate random walks? Dia itu pakai bias random walks. Jadi kalau ada sebuah graph, sebentar, jalan dari, belum. Kalau ada sebuah graph ya, misalnya undirected graph. Nah, misalnya ada contoh sebuah graf kayak gini nih, yang A nih. Open, masih kelihatan. Nah, saya ada contoh yang graf yang A. Itu dia nge-simulate dari graf ini random walks. Jadi dia milih nodes random. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 nodes. Dia coba eh, random milih salah satu. Misalnya di pojok kiri sini. Nah, dari sini dia coba eh, jalan lah. Jalan dengan sesuai edges yang ada. Misalnya di sini bisa ke atas atau ke kanan. Nah, itu dia simulate random walks. Misalnya tadi kalau kita set di codingan tadi ya, kita set codingannya adalah uh, lengthnya ada 10, berarti dia jalan sampai 10 kali. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu. Error juga nih. Atau nanti kalau masih error, error masih sama lagi. Nanti bakal coba showcase ada codingan yang udah juga ya. Ini coba uh, kita lihat dulu pengertian dari Notepad ini. Nah, terus dari misalnya itu tadi udah run pertama. Misalnya kita ngelakuin tadi 20 run, 20 walks gitu ya. Nah, nanti dia bakal nyari lagi notes random dan dia juga ngelakuin hal yang sama. Dia bakal jalan misalnya dari sini, dari note yang kanan ke atas atau ke bawah secara random. Nah, dari hasil dia ngelakuin si random walks itu, uh, si Notepad ini jadi tahu gitu. Sorry. Eh, dia bisa ngelihat strukturnya, struktur dari si graf ini. Nah, terus ini juga ada eh, lanjutannya ya, not to fake and terus berbalance between ada BFS sama DFS. Si BFS ini dia itu explore semua yang satu level di samping dia lah. Jadi kalau tree ya, misalnya ada contoh tree ya, di graph. Nah, misalnya di sini ya, yang ini, yang kiri. Si breadth first itu berarti kan ke B dulu, terus ke C, terus ke D, ke E, F, G, H. Nah, kalau si depth itu berarti dia ke dalam dulu. Dari A, B, D, terus A, B, E, G, A, B, E, H, terus baru ke A, C, F gitu ya. Nah, itu kalau pakai random walks, itu ngasih mulut dua-duanya. Jadi di antara lah. Dia itu kalau
ngelakuin BFS itu lebih ke strukturnya, sedangkan kalau di FS tadi itu lebih ke community membership. Nah, di sini ada dua parameter yang nentuin gitu ya, ada P sama Q. Nah, P ini adalah return parameternya, HRP, discourage visiting previous nodes, atau uh, explore lebih jauh lah. Jadi kalau dia udah pernah misalnya dari sini dari kiri ke kanan, terus ke atas, dia tuh lebih lebih mungkin gitu. Enggak. Probability buat balik lagi tuh lebih sedikit gitu. Buat dibikin lebih sedikit. Biar dia tuh bisa lebih explore lebih jauh. Dia nggak bisa jadi kan kalau 10 bisa aja muter-muter doang ya. Dari sini ke sini ke sini sini balik lagi sampai 10 kali. Itu bisa-bisa aja. Nah, tapi ada parameternya tadi salah satunya. Parameter untuk dia nge nyari jalan yang belum pernah dia lewatin gitu. Nah, terus key ini in all parameter. Controls better to stay close to starting node or explore further. Nah, mungkin itu lebih ke sini ya. Jadi, kalau ada yang ngarah balik lagi, itu dia lebih cari yang menjauh gitu. Dari node-node yang mendekati titik awalnya. Seperti itu. Nah, terus tadi ada uh, formula untuk transition probability formulanya. When a node V coming from node C, the probability to move to node X is di sini probability-nya lah. Di mana alpha PQ dtx is by a factor based on the distance between t and x. Nah, di sini bisa bisa kalian coba explore juga mengenai tentang si node to fact ini ya. Gimana probabilitas dari setiap nodes untuk dilewatin juga. Nah, terus sampling multiple walks per node. For each node, multiple random walks are started each of a fixed length. Jadi ada walk length-nya kita udah define ya tadi ya. Tadi codingannya. Codingannya di mana ya? Nah, ini ya. Di sini disebutin ya walk length-nya 10. This walk from sequences treated similarly to sentences in NLP for learning embeddings. Nah, biasanya kalau di embeddingnya NLP itu tuh jangan teks ya, dari tokens. Nah, dari tokensnya itu dibuat embeddings-nya. Dari embeddings itu biasanya eh, yang udah di encoding juga, ini termasuk encoding gitu ya. Tadi udah jelasin juga ada namanya one hot encoding. Kita coba nanti juga coba prompt sedikit ya tentang encoding sih ada apa aja yang bisa dilakuin. Dan salah satunya juga graph embedding ini. Nah, terakhir training embeddings. Not so can someone walks are fed into skipgram model like word to fact. Nah, jadi hasil dari dia nge-random walks itu ya tadi di jalan itu dia masuk ke skipgram, sebuah model skipgram ya, namanya word fact ini. Nah, nanti nodes that appear together frequently in a walks will have embeddings close to the factor shape. Nah, jadi misalnya uh, si si nodes ini sama ini dia tuh sering barengan gitu, sering dilewatin berarti kan ya. Berarti bisa dibilang itu kalau di itu tuh dia berdekatan lah, si berkaitan, berkaitan kuat antara setiap nodes. Nah, dari situ kita bisa generate embeddingsnya close in the factor shape, seperti itu. Nah, itu sini BFS itu buat cari certain roles, dan di FS-nya itu community role structure-nya. Ini karena kayak seperti masalah uh, library-nya ya. Coba aku share aja, kalau codingan udah selesai. Tapi harusnya juga bisa di prompt sendiri ya. Ini juga hasil prompt juga sebenarnya. Nah, di sini juga sama ya. Ini ada contoh codingan yang mirip. Jadi, di sini dicoba define data awalnya dengan samples 500, featuresnya 2, classesnya 5. Dan di sini masih ini ya, masih classes gitu. Belum ada labelnya langsung. Tapi ini sekitar datasetnya lah. Nah, dari sini dia coba ngeran si random box. Si random box-nya, nah di sini dia coba ngedefine si not fact. Ini sebenarnya library sama persis ya. Cuman di sini nggak bisa diimport, nggak kenapa tahu. Tapi nggak apa-apa. Coba kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada dimensions 4, 64, walk-nya 10 tadi ya. Jadi dia jalannya tuh sebanyak 10 kali dari sebuah titik random.
Nah, walks-nya dia berarti ngelakuin si random walks itu 20 kali dan walk-nya itu dua. Berarti secara concurrently itu bisa jalan dua dua poin lah yang jalan. Nah, ini coba di generate random walks-nya terus display first five random walks. Nah, ini hasil random walk eh, yang pertama lah. Jadi walk pertama dia coba jalan dari note 36 ke note 35 ke 15 ke 15 lagi balik gitu ya. Ke 28, 17, 30, 17 lagi ke 30 lagi. Nah, ini bisa-bisa aja nih. Kayak dia tuh bolak-balik gitu di notes itu aja. Nah, itu tapi bisa bergantung tadi parameter yang satu lagi ya, yang P yang saya. Nah, ya. Yang parameter P. Di sini dia nggak set P-nya itu 0,1. Walaupun kecil dia tetap bisa possible untuk dia balik ke notes yang pernah dia lewatin gitu. Terus di sini, nah ini walk kedua, walk ketiga, sebanyak ada 20 kali. Seperti itu. Coba di-connect deh. Bisa nanti nih. Jadi. Nah, terus di sini hasil visualisasinya, ya. Sebenarnya hasil visualisasi sebenarnya bisa di-prompt juga. Mungkin kayak visualize the of, sorry, output of the random walk gitu ya. Random walk. Nah, misal seperti itu. Nah, di sini dia tuh coba buat sama ya codingannya. Jadi coba ngeploit, dia draw graph-nya, dan dia coba nge-highlight plot and the first walk. Nah, jadi ini cuma nampilin hasil dari random walk dari yang pertama, dari yang ini berarti, ya. Nah, di sini hasil grafnya itu agak agak dempet-dempetan ya, kurang bagus ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kelihatan, bisa kelihatan. Dia itu, jadi yang abu-abu ini semua notes yang ada, dengan yang merah ini sorry, walk pertamanya. Jadi walk pertama di sini dia bilang tuh dari 36 ke 35 ya. Ada nggak di 36? Oh, nggak kelihatan lagi. Nah, pokoknya, wah, sebentar. Nah, ini salah satu walknya lah. Salah satu walknya bisa jadi kemungkinan berarti berakhir di 24 nih. Di ujungnya 24 kemana dia jalan ke sini, ke sini, 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 sini. Nah, ini salah satu walk yang dilakuin gitu. Terus, nah dari situ kalau udah dibuat gitu ya, udah tahu, uh, udah nge-simulate random walks-nya sebanyak 20 kali. Nah, dari situ bisa dimasukin ke sebuah model auto-fact-nya. Nah, dari sini, dari library sebelumnya ya, dia sudah bisa untuk ngelakuin dia uh, auto-fact-nya. Jadi ngebuat embedding sana, ngebuat embeddings dari setiap nodes-nya. Seperti itu. Di sini dia coba ngambil embeddings-nya dari pakai auto-fact ini tadi. Dan dari sini dia tuh nge-output semua embeddings yang generated lah. Nah, di sini outputnya jadi seperti ini. Eh, dari setiap nodes kita punya values gini. Sebenarnya ini values-nya lebih ke arbitrary ya. Jadi insight-nya mungkin bagi kita belum begitu kelihatan. Cuman dia itu nunjukin relasi antar antar node nol ke nodes yang lain gitu. Relasinya seperti apa. Nanti node satu juga sama, relasinya ke yang lain gimana, tapi dia lebih ke komputasional ya. Jadi dia secara logikanya dia tuh mungkin nggak bermakna apa-apa, tapi bermakna untuk nanti embedding sebagai dia embedding seperti itu. Nah, ini juga promise juga bisa sama ya. Kayak trend the not to fact model using the result of the random walks gitu. Kalian coba aja. Kebetulan nih, eh, kenapa si collab-nya bermasalah. Jadi kita lanjut dulu aja ya. Di sini dibuat buat encoder nih. Jadi ada label encoder ini. Misalnya suatu label itu terdiri dari words kayak gini ya. Sebelumnya kita udah belajar seperti kayak ini, tokenization. Jadi dari text representation diubah menjadi numbers representation. Nah, si ini encoder ini itu mirip, jadi itu salah satu stepnya kok harusnya, ya. Jadi salah satu stepnya ngubah dari text representation ke numbers. Nah, di sini kayak hasil contoh sini ya, hasil contoh codingan ini
Untuk text label red ini dia bakal diubah jadi angka 3, blue itu 0, green itu 1, yellow itu 4. Nah, pas red lagi, dia tuh tahu kalau red itu uh, habis di encode-nya itu sama-sama 3. Jadi red itu bakal tetap 3. Blue itu selalu 0, green itu selalu 1, purple itu 2. Jadi ngebikin numbers representation lah. Seperti itu. Eh, ini juga bisa ya, codingan seperti biasa. Misalnya, sebentar, mana nih? Misalnya kayak create a new cell to use label encoder gitu misalnya. Hmm, boleh bawahnya aja lah ya. Nah, ini kenapa masih apa share nih? Masih problem di sini ya. Jadi prompt sama gitu ya. Nah, ini dari color labels, misal dari red, green, blue, dia coba nge-encode masing-masing jadi numbers gitu. Nah, sebenarnya encoding tuh banyak ya. Tadi udah jelasin juga kayak one hot encoding. Nah, one hot encoding tuh jadi representationnya dia tuh ngasih setiap setiap state itu sebuah numbers atau sebuah representation ya. Jadi kayak misalnya contohnya ya, gender and location eh, itu ada dua ya. Jadi male sama south itu punya punya numbersnya sendiri lah. Nah, ini kayak gender male, gender female, oke south, north, west, and east gitu. Setiap ini tuh punya numbers, setiap uh, state-nya yang bisa possible gitu. Nah, terus kalau dari lanjutannya, dari sini itu kita bisa, tadi kan kita buat nge-train notes-nya, sorry, itu buat notes-nya. Nah, ini untuk kita ngeset, sorry, sorry. Yang tadi itu label, sorry. Yang tadi itu label, yang ini tuh untuk notes-notes-nya. Tapi tergantung ini juga ya. Tetap kita tahu labelsnya. Jadi ngebuat hot labels dari notes-notes yang ada, terus itu tuh di split datanya. Di split datasetnya uh, untuk SNE agar bisa dapetin si extend dan juga X-test. Jadi dari train ini dan juga tes untuk ngecek akurasinya. Nah, di sini hasil hasil splitnya ini sekitar 80% ya. Itu 40 masuk ke train, 10 tes. Nah, ini mungkin nggak terlalu banyak juga ya. Jadi dia tuh kemungkinan hasilnya juga ngetrain belum maksimal karena kita juga cuma pakai center data. Jadi harusnya kita nggak expect banyak lah dari hasilnya. Cuman cukup untuk nge-simulate dia hasilnya seperti apa. Nah, setelah di train dan split ini, itu bisa dibuatlah modelnya. Sini sebenarnya membuat modelnya aja untuk encoder secara simpelnya dari hasil embeddingnya sebelumnya. Nah, di sini dia coba ngebuat neural network sederhana ya. Dia ada dua layer, dua linear layer dengan dimensionnya hidden dimension 128, output dimensionnya ada 4. Nah, ini untuk output dari embedding size-nya bakal seperti apa. Sedangkan inputnya ini itu adalah embedding dimensions form not to fact. Jadi ya, output dari embedding-nya tadi. Nah, di sini cuma ngubah jadi tensor biar bisa masuk ke di train nanti. Nah, di sini dia itu nge-define parametersnya ada apa aja. Jadi parameter pertama input dimension tadi, terus hidden dimensionnya untuk dimensions. Nah, di sini itu dia coba nge-define dari modelnya. Jadi sebagai encoder dia ini inisialisasi gitu ya dengan parameter ini. Dan di sini dia tuh juga naruh buat loss mindset dan juga optimizernya. Di sini juga pakai Adam. Dari situ bisa dibuat nih untuk di train hasil dari embedding saya tadi yang udah di split tadi ya, udah di nanti dia bakal coba nge-train dengan si train datasetnya yang udah split tadi dengan epoch sebanyak 100 ya. Di sini juga ada kelihatan loss functionnya berapa nilainya. Nah, di sini di sel yang ini dia tuh coba nge-evaluate lah.
evaluate hasil akurasinya di sini cuma 30 ya. Soalnya tadi udah dibilang juga kalau data yang dipakai itu cuma sintetik aja dan sedikit, yaitu eh, kemungkinan besar under train lah. Itu belum ngetrain secara menyeluruh dengan dataset yang kecil. Jadi akurasinya masih kecil lah. Tapi mungkin bisa diimprove dengan pertama uh, dataset yang lebih besar dan juga model ini ya, arsitektur model yang dipakai di sini. Mungkin aja bisa pakai RNN, CNN, masih banyak yang lain gitu. Nah, dari sini dia coba, oh ini buat nge-regenerate label doang. Nah, di sini hasil confusion message dari label hasil prediksinya lah. Nah, cuman ini karena tadi masih jelek ya, dia nganggap semua label itu adalah yellow. Bacanya ini tuh sebenarnya predicted sama true-nya. Jadi, predicted labelnya itu adalah, oh sorry, dia nemu, dia ngeprediksi semuanya yellow. Padahal, yaitu yellow ada tiga, bener ya. Jadi emang bener, dia benar-benar yellow, dan prediksinya juga yellow. Tapi yang true-nya adalah red, tapi dia prediksi yellow, itu ada satu, gitu bacanya. Uh, yang true label adalah purple, tapi sebenarnya dia, sorry, dia dibaca yellow, tapi sebenarnya adalah purple, itu ada dua, sama kayak green dan blue. Nah, ini eh, hasil trendingnya tadi ya, masih yang kurang akurasi, kurang bagus. Dan terakhir ini kita coba nge-visualize hasil yang udah dimensionally reduction pakai TNSA, classes set dari dataset yang kita punya tadi. Nah, ini ada salah satu metode embedding ya. Sebenarnya embedding itu banyak. Nggak hanya si pakai AutoFac itu. Kalian bisa coba juga prompt-prompt. uh, Kira-kira apa aja sih yang ada untuk metode ngelakuin embedding sini. Dan juga encoding ya tentunya. Dan misal kalian punya use case tertentu, mungkin ada use case tertentu yang bagus untuk metode-metode khusus seperti itu. Nah, mungkin karena waktu udah jam 2, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka perlu ditutup. Terima kasih semua.